Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Sabila Firdausita, NIM 226. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari statistik dan probabilitas. Latar belakang dari tugas besar saya ini adalah pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Dengan hal tersebut, perlu dibuat suatu sistem yang berkualitas untuk mendorong peningkatan pendidikan. Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. Proses belajar mengajar terjadi karena memang dalam diri manusia itu terdapat kemampuan untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Selain itu juga karena manusia berinteraksi dengan lingkungan. Keterampilan seseorang yang berhubungan dengan orang lain dan keterampilan mengatur dirinya sendiri yang mampu mengembangkan untuk kerja secara maksimal. Kemauan belajar merupakan salah satu keterampilan yang dihasilkan dari proses belajar. Adanya kemauan belajar dapat mendorong belajar. Sebaliknya, jika tidak ada kemauan dapat memperlemah belajar. Kemauan belajar yang dimiliki oleh setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir, berkata, bertindak, dan bersikap. Namun kemauan belajar dapat berubah jika yang bersangkutan mau mengubahnya dengan cara berlatih, membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. Dengan memiliki kemauan belajar, maka siswa akan memiliki hasrat ingin tahu tentang segala informasi dan belajar terus-menerus karena ilmu pengetahuan akan selalu berkembang. Selain itu, kemauan belajar akan membawa siswa memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasan sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa-masa mendatang. Kemudian, kajian pustaka yang pertama ada kemauan. Kemauan merupakan dorongan dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Setiap manusia itu mempunyai kecenderungan untuk melakukan berhubungan dengan sesuatu yang dianggap dapat memberikan kesenangan. Dari perasaan senang inilah maka timbul kemauan untuk memperoleh, mengembangkan sekaligus berusaha mempertahankan sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan kesenangan, sehingga apa yang dibutuhkan dan diinginkan dapat dipenuhi. Kemudian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya menurut Arif S. Sadiman, belajar adalah suatu proses yang kompleks yang masih terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup. Proses belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, terlepas dari apa yang ada pengajar atau tidak. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Kemudian, kemauan belajar. Kemauan belajar merupakan salah satu atribut soft skill yang dihasilkan dari proses belajar. Kemauan memegang peran penting dalam belajar. Adanya kemauan belajar dapat mendorong belajar. Sebenarnya jika tidak ada kemauan, maka akan memperlemah belajar. Dan pengetahuan yang diinginkan adalah pengetahuan yang benar. Kemauan belajar tidak hanya bagaimana cara mengetahui atau informasi saja, tapi juga belajar untuk tidak melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian ada metode penelitian. Jenis penelitian yaitu adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi populasi adalah jumlah keseluruhan yang merupakan hasil pengukuran atau penghitungan secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Kemudian, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi karena memiliki ciri dan karakteristik yang sama. Kemudian ada metode pengambilan sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Artinya di mana pengambilan sampel atau elemen secara acak
Setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Ada studi literatur sama kuesioner. Studi literatur adalah suatu teknik untuk mendapatkan teori guna memperoleh pendapat dari para ahli dan teori melalui bacaan. Kemudian ada kuesioner atau angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien. Peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan apa yang diharapkan dari responden. Kemudian ada variabel digunakan untuk skala pengukuran variabel yang akan digunakan skala Likert. Kemudian untuk teknik analisis data itu ada uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi. Kemudian untuk analisis, yang pertama ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk melihat apakah data yang telah dikumpulkan itu valid atau tidak. Valid atau tidaknya data tergantung pengaruh dari R hitung sama R tabel. Jika R hitung lebih besar R tabel, maka data itu dianggap valid dan diterima. Dari kuesioner yang telah dibagikan, uji validitas dihasilkan status tiap butir soal itu valid. Kemudian untuk uji reliabilitas itu digunakan untuk melihat apakah data yang dikumpulkan itu bersifat reliable atau tidak. Reliable atau tidaknya tergantung dari R hitung dari R tabelnya dan R tabelnya. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dianggap reliable dan diterima. Dari kuesioner dibagikan dan uji validitas, uji reliabilitasnya itu reliable sangat tinggi. Kemudian untuk uji regresi, uji regresi itu digunakan untuk mencari hubungan antara variabel atau dengan kata lain, regresi akan menunjukkan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel bebas. Data yang digunakan adalah yang saya gunakan yaitu melalui kuesioner. Saya mengolah data tren sebanyak 0,9 atau 90% dengan tes sebanyak 0,1 atau 10%. Sedangkan untuk variabel bebas memiliki intercept sebanyak 2628089. Kemudian untuk uji kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan keberhasilan yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan validitas yang digunakan untuk melihat data yang telah dikumpulkan itu bersifat valid, maka data itu dianggap diterima. Kemudian untuk reliable, pada data saya dianggap reliable karena penghitungnya menghasilkan reliability yang sangat tinggi. Dan untuk uji regresi dapat digunakan melalui rekap kuesioner. Data yang digunakan adalah direkap melalui kuesioner. Saya mengolah data tren sebanyak 0,9 atau 90% dengan data tes sebanyak 0,1 atau 10%. Untuk variabel bebas memiliki intercept sebanyak 2628089. Itu tadi pemaparan tugas besar statistik dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.